Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Hernard merupakan salah satu wilayah di Kekaisaran Valhalla yang tidak terlalu memiliki banyak kekuatan. Hal itu karena tidak ada satupun top ranker Valhalla yang tinggal di sana. Oleh sebab itulah, Duke Vieto menargetkan wilayah tersebut di waktu yang tak terduga dan tidak butuh waktu yang lama untuk menjatuhkan gerbang Hernard dan menguasai wilayah tersebut. Ya, walaupun pasukan pemberontak hanya memiliki 200.000 pasukan, tapi mereka dipimpin oleh Duke Vieto. Walaupun usianya telah memasuki kepala 7, tapi ia merupakan pejuang yang pernah duduk di posisi 10 besar peringkat Valhalla. Lalu ada juga Valderas, peringkat 10 Valhalla saat ini, dan hanya dengan 2 peringkat teratas tersebut beserta pasukan pemberontak lainnya, sangat mudah bagi pasukan pemberontak untuk mengambil alih Hernard. Setelah mengalahkan pimpinan musuh dengan sangat mudah, Duke Vieto pun memerintahkan para pasukan kekaisaran untuk meletakkan senjatanya jika ingin hidup. Lalu setelahnya, Duke Vieto pun mulai memberikan sebuah pidato yang intinya Kaisar Valhalla saat ini sudah melenceng dari akar Valhalla sebenarnya. Bagaimana bisa Valhalla bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos untuk melakukan hal-hal tercela, seperti saat mengundang Dimitri untuk melakukan pertarungan suci. Valhalla melakukan berbagai macam trik kotor untuk bisa membunuhnya. Itu benar-benar menodai harga diri Valhalla. Tidak hanya itu, setelah mengalahkan Barbossa dan berniat untuk kembali, Dimitri dihalangi oleh pasukan Kronos yang jelas-jelas itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi kecuali Kekaisaran Valhalla lah yang membolehkan pasukan Kronos memasuki wilayahnya. Yang intinya kehadiran Duke Vieto di sini sebagai pemberontak ingin mengembalikan Valhalla kepada akar aslinya, dan perlahan satu persatu warga Hernard pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Duke Vieto, yaitu untuk mengembalikan Valhalla kepada jalur aslinya. Dengan begitu, rencana awal pun selesai. Setelahnya, pasukan pemberontak pun berkumpul. Walaupun mereka telah menguasai Hernard, tapi itu bukanlah prestasi besar karena Kekaisaran Valhalla memiliki 10 kali lipat pasukan dibandingkan dengan pasukan pemberontak, dan Hernard tidak akan bisa menahan jika pasukan Valhalla menyerang secara langsung. Duke Vieto bertanya kepada Sanchez, bagaimana menurutmu, apakah rencana Roman Dimitri akan berhasil? Dan Sanchez pun mengatakan kemungkinan besar rencana Roman akan berhasil, dan perlu diketahui rencana untuk mempengaruhi warga agar mendukung pemberontak juga merupakan rencana Roman. Jadi, walaupun Duke Vieto awalnya tidak terlalu percaya kepada Roman, tapi mereka juga tidak memiliki harapan lain selain bergantung kepada Roman Dimitri. Dan menurut informasi terbaru, Roman Dimitri secara terang-terangan menyatakan jika Valhalla adalah musuh. Oleh sebab itulah, Kaisar mengirimkan pasukan di perbatasan utara guna bersiap jika terjadi serangan dari pasukan Roman Dimitri, dan 1 juta pasukan akan dikirimkan langsung ke Hernard. Ya, itu adalah jumlah yang tidak akan bisa ditangani oleh pasukan pemberontak. Apalagi sebagian besar top ranker Valhalla merupakan orang-orang kekaisaran. Jadi mereka pun hanya bisa berharap kepada rencana Roman. Di sisi lain, Count Gomez merupakan pimpinan tertinggi untuk bertarung melawan pasukan pemberontak. Ia pun mengumpulkan top 10 Valhalla untuk ikut dalam berperang, kecuali Kaisar
yang merupakan pedang pertama di Valhalla karena ia harus tetap berada di ibu kota untuk menjaga kaisar. Tapi tentu saja mereka semua tidak bisa hadir sepenuhnya. Contohnya Ares. Ares juga mendapatkan undangan, tapi Ares tidak datang. Lalu peringkat ke-10 yang merupakan bagian pemberontak. Tapi walau demikian, beberapa top ranker Valhalla nampaknya sudah cukup untuk menghancurkan pasukan pemberontak. Dan saat Count Gomez bersiap, tiba-tiba masuklah sebuah informasi yang sangat mengejutkan, yaitu ada top ranker yang mengajukan pertarungan penentu. Nah, pertarungan penentu merupakan tradisi Valhalla, yaitu bagi mereka yang memasuki top 10 bisa menentang satu sama lain untuk mendapatkan posisinya. Dan pertarungan tersebut tidak boleh dihindari. Jadi itu adalah situasi tak terduga. Bagaimana bisa dalam kondisi pemberontakan ada seseorang yang mengajukan pertarungan penentu? Dan pertanyaan lebih besar lagi, bukankah sebagian besar top 10 Valhalla merupakan pendukung kekaisaran? Jadi pertanyaannya, siapakah gerangan yang mengajukan tantangan? Dan saat namanya disebutkan, itu lebih mengejutkan lagi karena dia adalah Ares, peringkat 3 Valhalla. Dan yang ditantang adalah Alvarez, peringkat 2 Valhalla. Di sisi lain, para top ranker Valhalla, mereka sedang berkumpul sambil menunggu komando dari Count Gomez. Alvarez menjelaskan jika situasi top ranker saat ini tidak terlalu baik. Ya, dari 10 ranker, beberapa telah dieliminasi saat melawan Roman Dimitri, yaitu Barbosa dan juga Rodriguez. Dan kekosongan tersebut belum terisi karena situasi yang mendesak. Jadi saat ini hanya 5 dari mereka yang tersisa untuk bertarung melawan pasukan pemberontak. Tapi saat perbincangan berlangsung, seseorang pun menghampiri mereka. Sudah lama tidak bertemu kalian semua, dan alangkah terkejutnya setiap orang karena itu adalah Ares. Ya, mereka tahu benar jika Ares meninggalkan Valhalla dan mengecapnya sebagai pengkhianat. Oleh sebab itulah mereka nampak membenci Ares. Apalagi Schneider, peringkat 9 Valhalla saat ini. Dulu ia merupakan sosok yang pernah dikalahkan oleh Ares saat masih menduduki 12 pedang benua. Schneider berkata dengan sangat kesal, berani-beraninya seorang pengkhianat menginjakan kakinya di Valhalla. Tapi Ares menanggapinya dengan santai, "Pengkhianat? Aku belum dikeluarkan dari ranker Valhalla." Memang benar, walaupun Kaisar tahu jika Ares mengikuti Roman Dimitri, tapi ia tidak dikeluarkan dalam ranker Valhalla. Alasannya, jika itu dilakukan dan terungkap jika Ares mengikuti Roman, maka mungkin akan terjadi kekacauan di Valhalla. Jadi, Kaisar memilih untuk menahan posisi rankernya, dan itu memberikan keuntungan bagi Ares. Atas perintah ataupun rencana Roman, Ares pun secara terang-terangan langsung menantang Alvarez untuk bertarung. Awalnya Schneider menolak karena untuk apa menerima tantangan dari pengkhianat. Tapi Ares malah menantangnya balik, "Jika kau tidak terima, maka mari kita bertarung lagi." Tapi pada akhirnya Alvarez pun menerima. Beberapa saat kemudian di suatu tempat, pertarungan pun akan segera dimulai. Karena itu adalah pertarungan resmi, makanya ada juri di tengah-tengah mereka. Perlu diketahui Ares merupakan pendekar pedang jenius yang bisa merangkak sampai posisi 3 Valhalla. Tapi sebenarnya ia pernah bertarung melawan Alvarez secara tidak resmi 3 kali bertarung, dan 3-tiganya Ares dikalahkan dengan sangat telak. Alasannya, walaupun ilmu pedang Ares mengesankan, tapi lawannya Alvarez merupakan pendekar pedang aura tingkat 6. Dan kemampuan pedangnya juga tidak bisa dianggap enteng. Ia merupakan pengguna pedang ganda. Dengan alasan itu juga Alvarez pun menerima tantangan Ares dengan senang hati. Bahkan sebelum bertarung ia berkata,
pada akhirnya kau akan mengulang kesalahan yang sama atau hasilnya akan sama seperti pertarungan kita terdahulu. Dan atas aba-aba juri, pertarungan pun dimulai. Ya, keduanya saling berbentrokan dan seperti yang sudah bisa diprediksi, awalnya Ares terdesak. Perbedaan tingkat aura membuat Ares terpojok. Itu adalah sesuatu yang sudah diramalkan oleh Alvarez. Tapi seiring berjalannya waktu, walaupun awalnya Alvarez memimpin, ia pun merasakan sebuah keanehan. Karena bukannya Ares melemah, malah serangannya semakin kuat. Bahkan tangan Alvarez sampai mengeram. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya Ares berhasil memukul mundur Alvarez. Setelah bertarung beberapa kali melawan Alvarez, Ares sadar jika kemampuannya sudah mandek. Jadi setelah mendengarkan kabar bahwa Chris dan juga Kevin berhasil mengalahkan pendekar pedang aura yang jauh lebih kuat darinya, keputusan pun dibuat. Ares akhirnya pergi untuk masuk kepada pasukan Dimitri. Dan ternyata tidak hanya Roman, pendekar pedang Dimitri sangat mengagumkan. Apalagi saat ia bertarung melawan Chris. Walaupun Ares menang, tapi kemampuan pedang Chris sangat memukau. Ia bahkan mengadopsi beberapa teknik pedang Chris. Itu pertama kalinya seumur hidup Ares belajar dari pendekar pedang yang lebih lemah darinya. Di sisi lain, walaupun dipukul mundur, Alvarez tidak ingin kalah. Ia pun mengeluarkan segalanya. Tapi ternyata lawannya juga tidak tinggal diam. Ares juga mulai serius dan pada akhirnya itu membuat Alvarez terkejut karena ternyata Ares telah mencapai pendekar pedang tingkat 6 secara sempurna. Dan setelahnya Ares pun berhasil menebas Alvarez. Ia pun tumbang. Semua penonton terdiam dan saat itu pula Count Gomez tiba. Tapi semuanya telah terlambat. Di sisi lain, Schneider tahu benar bagaimana kemampuan Ares. Ia memang kuat dan jenius, tapi kemampuannya mandek. Itulah mengapa 3 kali berturut-turut sebelumnya Ares tidak bisa mengalahkan Alvarez. Tapi apa yang ia lihat saat ini benar-benar berbeda. Pertama, ia tidak tahu bagaimana bisa Ares mencapai aura tingkat 6 dalam waktu singkat. Kedua, teknik pedangnya juga meningkat. Pada saat itu tidak hanya Schneider, tapi para ranker lainnya berpikir, Roman Dimitri, siapa sebenarnya dia? Bagaimana bisa membuat pasukannya berkembang begitu cepat? Tidak hanya Ares, seluruh pasukan Dimitri juga sama gilanya. Di sisi lain, Count Gomez yang terdiam pun mulai berpikir. Lalu ia pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Cepat, tangkap Ares!" Tentu saja para ranker tahu bagaimana tradisi dari Valhalla. Bagaimana bisa seorang pemenang ditangkap? Itu adalah perintah yang konyol. Tapi mereka juga sulit membantah perkataan Count Gomez hingga pada akhirnya tidak ada yang menduga bahwa para warga Valhalla mulai berdatangan. Dan saat melihat kondisi lapangan, semua orang pun berteriak, "Apa? Alvarez dikalahkan? Apakah saat ini Ares menjadi posisi kedua?" Ya, semua itu berkat kelompok informan Dimitri. Tepat saat pertarungan dimulai, kelompok tersebut menyebarkan informasi bahwa terjadi pertarungan resmi antara Ares melawan Alvarez dan alhasil masyarakat pun berbondong-bondong untuk menyaksikan. Walaupun terlambat, tapi setidaknya mereka melihat bahwa Alvarez telah tergeletak dan kondisi tersebut tentu saja merugikan Count Gomez. Jika saja perintahnya dilanjutkan untuk menangkap Ares, maka sentimen publik terhadap Kaisar akan memburuk. Jadi mau tidak mau, Count Gomez harus membatalkan perintahnya. Di sisi lain, Ares telah mendapatkan gambaran dari Roman Dimitri bahwasanya walaupun ia menang, kemungkinan perintah pembunuhan atas dirinya tetap akan dikeluarkan. Dan ternyata itu benar terjadi. Tapi situasi kali ini menguntungkan karena Roman telah memprediksinya. Kemunculan warga Valhalla menjadi momentum bagi Ares hingga pada akhirnya ia pun mengungkapkan
isi hatinya yang intinya Valhalla telah kehilangan romansanya. Ya, dahulu Valhalla dikenal sebagai negara atau tempat pejuang berkumpul. Mereka akan bertarung secara adil dan lebih mengedepankan harga diri. Tapi kali ini Valhalla telah benar-benar berubah menjadi busuk. Perkataan tersebut didengar jelas oleh warga Valhalla. Apalagi secara terang-terangan Ares juga berkata jika secara resmi sebagai posisi kedua ia menentang posisi pertama Caesar untuk bertarung. Dan saat itu pula Count Gomez akhirnya mengerti bagaimana cara Roman Dimitri membantu para pemberontak, yaitu melemahkan kekuatan Valhalla dengan cara menyingkirkan ranker terkuat mereka satu persatu. Beberapa saat kemudian, Count Gomez pun menghampiri Kaisar dan menceritakan apa yang terjadi. Tapi nampaknya Kaisar sudah sangat pusing. Ia bahkan berkata kepada Caesar, "Kau boleh menerima tantangan tersebut atau tidak. Keputusan berada di tanganmu sendiri." Tentunya setiap orang tahu bagaimana kemampuan Caesar. Ia bahkan mengalahkan Alvarez berkali-kali. Tapi lawannya adalah sosok tak terduga, yaitu Ares yang baru saja mendapat pelatihan dari Dimitri. Dan setiap orang mengerti jika pasukan Dimitri tidak ada yang normal. Jadi mereka pun sedikit ragu dan skeptis jika Caesar bisa memenangkan pertarungan. Count Gomez pun akhirnya bertemu dan berbicara empat mata dengan Marquis Belfiore. Pertama, mereka agak ragu terkait pertarungan antara Ares melawan Caesar. Kedua, nampaknya mereka harus bergerak cepat karena jika terus dibiarkan berlarut-larut maka keberuntungan akan berada pada pasukan pemberontak. Oleh sebab itulah Marquis Belfiore berpikir bagaimana jika mengurus pasukan pemberontak sekarang tanpa menunda-nunda waktu lagi. Dan ternyata Count Gomez pun setuju. Tapi sebelum mereka berangkat, muncul lagi informasi yang mengejutkan, yaitu perbatasan utara diserang oleh Roman Dimitri. Ya, sebelumnya Roman telah memprediksi jika pasukan kekaisaran Valhalla akan lebih berfokus kepada penaklukan pemberontak, dan ternyata itu benar karena hanya 100.000 orang ditetapkan di perbatasan utara. Itu menjadi kesempatan bagi Roman untuk menyerang mereka. Ya, Roman juga hanya membawa 100.000 pasukan. Oleh sebab itulah Count Gomez dan juga Marquis Belfiore awalnya tidak terlalu khawatir, tapi mereka lupa bahwa lawannya adalah Dimitri. Mereka berasumsi setidaknya butuh waktu seminggu untuk menaklukkan perbatasan utara, dan itu adalah waktu yang sangat cukup untuk menaklukkan para pemberontak. Tapi ternyata perhitungan mereka meleset karena sebelum Roman Dimitri menuju perbatasan utara, ia sempat bertanya kepada Felix berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk menghancurkan dinding pertahanan yang dipenuhi oleh artefak sihir. Dan Felix menjawab setidaknya butuh waktu 1 jam. Dari pernyataan tersebut bisa dipastikan bahwa perbatasan utara tidak akan bertahan apalagi dalam waktu seminggu. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demons. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.